Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok akuntansi keuangan lanjutan 2, yang dimana saya sendiri, Jamila Ovelda, dan ada rekan saya, Tommy Maihendra, dan ada rekan saya, Tina Saraswati. Kami akan mendiskusikan tentang transaksi persediaan antar perusahaan, yang dimana pada pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, transaksi persediaan antar perusahaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi. Proses pencatatan untuk transfer persediaan antar perusahaan dapat menjadi lebih kompleks dibandingkan pencatatan bentuk transfer lain. Dalam beberapa transfer persediaan antar perusahaan ada beberapa indikator. Yang pertama, transfer pada biaya perolehan, yang itu saat penjualan persediaan menghasilkan keuntungan atau kerugian, diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan harga pokok penjualan terkait yang dicatat oleh penjual. Laba bersih konsolidasi tidak dipengaruhi oleh ayat jurnal eliminasi tersebut jika transfer dilakukan pada biaya perolehan. Lalu yang kedua, transfer dengan keuntungan dan kerugian, yaitu perusahaan menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda dalam menetapkan harga transfer yang berbeda. Eliminasi kertas kerja yang diperlukan untuk konsolidasi pada periode transfer mempunyai dua tujuan, yaitu menghilangkan pendapatan dari penjualan dan harga pokok penjualan, dan eliminasi atas persediaan dalam neraca untuk keuntungan atau kerugian dari penjualan antar perusahaan yang belum direalisasi dengan melakukan penjualan persediaan ke pihak lain. Selanjutnya yaitu penjualan persediaan arus ke bawah. Yang pertama yaitu penjualan kembali pada periode transfer antar perusahaan. Untuk mengilustrasikan konsolidasi pada saat persediaan dijual ke afiliasi dan dijual kembali ke non-afiliasi pada periode yang sama. Ayat jurnalnya yang pertama yaitu kas di debit dan penjualan di kredit. Jurnal ini untuk penjualan persediaan ke PT dan afiliasi. Yang kedua yaitu harga pokok penjualan di debit dan penjualan di kredit. Jurnal ini untuk harga pokok persediaan yang dijual ke PT dan afiliasi. Dalam kertas kerja konsolidasi, jumlah penjualan antar perusahaan harus dieliminasi dari penjualan dan harga pokok penjualan untuk menyatakan secara tepat total konsolidasi. Jurnal yang pertama yaitu penjualan di debit dan harga pokok penjualan di kredit. Jurnal ini untuk mengeliminasi penjualan persediaan antar perusahaan. Yang kedua, penjualan kembali pada periode setelah transfer antar perusahaan. Ayat jurnal metode ekuitasnya yang pertama yaitu kas di debit dan investasi pada saham PT Anak di kredit. Ini untuk mencatat dividen dari PT Anak. Selanjutnya yaitu investasi pada saham PT Anak di debit dan pendapatan dari anak perusahaan di kredit. Ini untuk mencatat dividen pendapatan metode ekuitas. Jadi dalam kertas kerja konsolidasi yang pertama yaitu pendapatan dari anak perusahaan di debit dan dividen diumumkan di kredit dan investasi pada saham PT Anak di kredit. Ini untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Yang kedua yaitu pendapatan untuk kepemilikan minoritas di debit, dividen diumumkan di kredit dan kepemilikan minoritas di kredit. Ini untuk mengalokasikan laba ke pemilikan minoritas. Yang ketiga yaitu saham biasa PT Anak di debit, saldo laba pada tanggal 1 Januari di debit, investasi pada saham PT Anak di kredit dan kepemilikan minoritas di kredit. Ini untuk mengeliminasi saldo investasi awal. Yang terakhir yaitu penjualan di debit, harga pokok penjualan di kredit dan persediaan di kredit. Ini untuk mengeliminasi penjualan persediaan antar perusahaan arus ke bawah. baiklah saya akan menjelaskan pengakuan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal tahun berikutnya.
Seluruh laba antar perusahaan atas penjualan antara perusahaan-perusahaan afiliasi direalisasi dan diakui oleh entitas yang dikonsolidasikan pada periode di mana barang dagangan tersebut dijual kembali pada entitas luar. Setiap laba atau rugi yang belum direalisasi atas penjualan antar perusahaan direfleksikan dalam persediaan akhir dari afiliasi pembelian, karena persediaan tersebut merefleksikan harga transfer antar perusahaan, bukan biaya bagi entitas yang dikonsolidasikan. Jurnal eliminasinya adalah cost of sale pada inventory. Laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir direalisasikan untuk tujuan pelaporan konsolidasi ketika barang dagangan dijual kepada pihak di luar entitas yang dikonsolidasikan. Biasanya, realisasi terjadi segera pada periode fiskal berikutnya, sehingga pengakuan ditunda untuk laporan konsolidasi sampai tahun berikutnya. Pengakuan laba yang belum direalisasi tahun sebelumnya atas persediaan akhir dilakukan pada saat realisasinya atau tahun terjualnya, dengan jurnal eliminasi sebagai berikut. Investment in pada cost of sale. Selanjutnya, laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir penjualan. Seluruh laba antar perusahaan atas penjualan antara perusahaan-perusahaan afiliasi direalisasi dan diakui oleh entitas yang dikonsolidasikan pada periode di mana barang dagangan tersebut dijual kembali kepada entitas-entitas luar. Setiap laba atau rugi yang belum direalisasi atas penjualan antar perusahaan direfleksikan dalam persediaan akhir dari afiliasi pembeli, karena persediaan tersebut merefleksikan harga transfer antar perusahaan, bukan biaya bagi entitas yang dikonsolidasikan. Jurnal eliminasinya yaitu cost of sale sebesar laba yang belum direalisasikan pada inventory. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.